Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 192231048 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review metode 24-hour food recall. Baik, yang pertama yaitu pengertian metode 24-hour food recall, di mana metode 24-hour food recall merupakan metode survei konsumsi pangan yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur, di mana subjek akan diminta untuk mengingat dan melaporkan kembali seluruh makanan serta minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam terakhir, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Untuk tujuan metode 24-hour food recall, yang pertama yaitu untuk menilai konsumsi pangan individu atau kelompok dalam periode 24 jam terakhir, dan yang kedua yaitu untuk memberikan estimasi asupan energi segi makro dan mikro. Untuk kelompok sasarannya sendiri, yang pertama yaitu anak usia lebih dari 12 tahun dan orang dewasa, di mana ini bisa diwawancara secara langsung. Yang kedua yaitu lansia yang tidak mempunyai gangguan ingatan. Yang ketiga, anak usia kurang dari 5 tahun, di mana data akan diwakili oleh orang tua yang dimana biasanya ibu. Dan yang terakhir yaitu anak usia 5 hingga 12 tahun, di mana wawancara akan dilakukan bersama anak dan orang tua atau pengasuh utama. Berikutnya yaitu ada prosedur. Tahap pertama yaitu quick list, di mana responden akan diminta menyebutkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir tanpa menjelaskan detail porsinya. Step yang kedua yaitu forgotten food, di mana pewawancara akan menanyakan makanan atau minuman kecil yang biasanya suka lupa disebut, misalnya snack, minuman manis, atau saus. Step ketiga yaitu time and occasion, di mana akan dilakukan pencatatan jam berapa dan dalam situasi apa makanan itu dimakan, misalnya saat sarapan, makan siang, atau sebagai makanan selingan. Step keempat yaitu detail cycle, di mana di bagian ini pewawancara akan menggali lebih detail seperti berapa banyak porsinya, bagaimana cara mengolahnya, merek yang digunakan, dan bahan apa saja yang dipakai. Dan yang terakhir yaitu final prop, di mana akan dicek ulang supaya tidak ada makanan atau minum yang terlewat dari catatan. Berikut merupakan alat bantu dalam metode 24-hour food recall. Yang pertama yaitu ada buku foto makanan dan ada juga food model. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Yang pertama ada studi Kim dan Park tahun 2023, di mana hasilnya menunjukkan bahwa energi, karbohidrat, dan protein hasil recall cukup akurat, namun terjadi underreporting pada lemak dan natrium. Selanjutnya, untuk reliabilitasnya, karena hanya satu kali recall, maka metode ini belum reliable untuk menilai pola makan jangka panjang. Dan yang kedua yaitu ada studi Biltov Jensen et al. Tahun 2023, di mana hasilnya menunjukkan bahwa metode 2 kali 24 jam food recall valid karena menghasilkan estimasi energi yang mendekati pengukuran Doubly Labeled Water atau DLW. Selain itu, dengan dilakukan 2 kali recall pada hari yang berbeda, metode ini dinilai lebih reliable dalam menangkap variasi konsumsi dibanding hanya sekali recall. Berikutnya yaitu potensi bias atau kesalahan. Yang pertama, itu lupa melaporkan makanan atau minuman kecil seperti snack, saus, minuman manis, dan gorengan. Yang kedua yaitu recall suatu hari tidak representatif karena tidak menggambarkan kebiasaan jangka panjang. Yang terakhir yaitu pengaruh petugas atau pewawancara, di mana keterampilan dalam menggunakan URT sangat menentukan kualitas data. Cara mengurangi bias atau kesalahan yang pertama yaitu wawancara dilakukan 7 hari per minggu, termasuk juga akhir pekan. Idealnya tetap muka langsung di rumah responden. Berikutnya, perlu mempertimbangkan produksi musiman makanan. Yang keempat, wawancara mendapat pelatihan seperti motivasi, membentuk ingatan, mengidentifikasi porsi, serta mengatasi kendala lapangan. Berikutnya yaitu menggunakan bahan pendukung seperti buku foto makanan dan gambar porsi atau ukuran. Yang terakhir, manfaatkan teknologi baru untuk pengumpulan dan pengolahan data. Berikutnya yaitu kelebihan metode. Yang pertama, mudah dilaksanakan karena tidak membebani responden dan tidak membutuhkan alat khusus. Lalu biayanya murah karena tidak membutuhkan fasilitas atau peralatan mahal. Selain itu juga cepat sehingga bisa mencakup banyak responden dalam waktu yang singkat. Berikutnya yaitu bisa untuk responden yang buta huruf karena berbentuk wawancara. Berikutnya, memberikan gambaran nyata mengenai asupan harian yang benar-benar dikonsumsi, dan yang terakhir lebih objektif daripada dietary story. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama tidak mewakili kebiasaan makan jika hanya dilakukan satu hari. Berikutnya tergantung daya ingat responden sehingga rawan terjadinya lupa atau lalai. Yang ketiga ada bias pelaporan. Pada responden yang kurus cenderung melaporkan konsumsi lebih banyak dari biasanya atau flat slope syndrome. Dan yang terakhir membutuhkan petugas terlatih, terutama dalam penggunaan URT dan probing. Berikut merupakan beberapa sumber yang saya gunakan dalam mengerjakan literatur review ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.